Oke, apakah bisa melihat dengan jelas full screen, teman-teman? Sudah bisa dilihat full screen? Halo? Sudah, Pak. Bisa ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, hari ini saya akan berbicara mengenai feminisme ya. Ini yang paling basic dulu, paling dasar untuk Anda mengerti apa itu feminisme. Nah, sebelum masuk ke feminisme, Anda perlu tahu apa itu gender dan perbedaannya dengan seksualitas ya. Nah, mungkin beberapa yang hadir di sini ada yang bisa menjelaskan enggak perbedaan gender dengan seksualitas? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak apa-apa, salah, monggo. Open mic. Halo? Gender jenis kelamin, seksualitas alat kelamin, Pak. Gender jenis kelamin. Seksualitas alat kelamin. Oke. Ya, hampir benar. Ya, gendernya yang salah. Ya, seksualitas itu betul. Seksualitas itu adalah alat kelamin ya. Jadi seksualitas itu kubunya itu adalah laki-laki dan perempuan. Tapi kalau gender itu adalah stereotip dari seksualitas. Stereotip itu berarti sifat-sifatnya, artinya yang ya kubunya itu adalah maskulin dan feminim. Dan itu berbeda. Ya. Karena apa? Yang maskulin itu belum tentu pria, belum tentu laki-laki. Yang maskulin itu belum tentu punya penis, teman-teman. Demikian juga yang feminim itu bisa juga dia punya penis, tapi sifatnya itu feminim. Ngerti ya? Gitu. Jadi gender itu adalah stereotip ya, stereotip sifat-sifat yang dikenakan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau seksualitas itu adalah alat kelaminnya. Gitu. Nah, makanya gender itu biasanya lebih ke kata sifat yang melekat atau stereotip tadi. Misalnya perempuan itu dikenal sebagai lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, sementara laki-laki kuat, rasional dan seterusnya. Nah, dua kubu ini adalah yang tradisional, teman-teman. Ini menurut Kaplan versi tradisional. Ini adalah generalisasi sifat-sifat gender tradisional yang membedakan antara maskulin dan feminin. Jadi tolong ini difahami dulu. Jadi gender itu berbeda dengan seksualitas. Seksualitas itu adalah alat kelaminnya, kalau gender itu adalah sifat-sifat yang menjadi stereotipikalnya. Gitu ya? Paham ya? Ini adalah pengantar yang pertama. Nah, makanya gender itu perbedaannya itu perbedaan psikologis, sosial dan budaya. Jadi bukan perbedaan biologis. Kalau seksual kan perbedaannya biologis. Ada penisnya, ada yang nggak punya penis, adanya vagina, ada payudara, ada yang nggak punya payudara. Itu kan biologis. Tapi kalau yang psikologis itu adalah sifat-sifatnya tadi. Jadi kalau yang kita ngomongin gender itu berarti perbedaan psikologi, sosial, budaya antara laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Jadi itu yang menjadi perbedaan atau tadi disebut alat tadi ya, kalau seksualitas itu adalah alat kelamin tadi gitu. Nah, ini kalau saya bahas seperti ini kita anggap sudah dewasa ya. Jadi tolong jangan kaget kalau misalnya nanti kata-katanya itu kok nyerempet soal yang ya hal-hal yang mungkin frasa-frasa yang 17 tahun ke atas gitu, karena memang kita sudah biasa. Jadi tolong biasakan itu. Ini bukan berarti apapun, tapi ya memang ini pelajaran tentang budaya menyinggung tentang itu, seksualitas. Nah, jadi kebangkitan feminisme itu adalah awalnya karena adanya ideologi patriarki, teman-teman. Nah, apa patriarki? Patriarki itu bisa dibilang itu musuhnya feminisme. Musuhnya feminisme yang mengatakan bahwa bahwa kita itu ada dibentuk organisasi sosial di mana laki-laki itu adalah sesuatu yang mendominasi
atau superordinat dari perempuan. Itu adalah ideologi patriarki yang menjadi lawan dari feminisme. Ya, feminisme. Gitu. Patriarki. Jadi kalau ada kita hidup di masyarakat di mana masyarakat itu mendewakan laki-laki, itu berarti di situ ada ideologi patriarki. Gitu. Tapi ada kebalikannya, teman-teman. Jadi kebalikannya patriarki itu adalah matriarki. Matriarki itu kebalikannya adalah kebudayaan yang mensuperiorkan perempuan. Karena ternyata tidak di seluruh dunia itu menganut sistem patriarki gitu, meskipun paling banyak itu patriarki gitu ya, paling banyak yang apa namanya di dunia itu yang patriarki, tapi di beberapa lokasi tertentu itu ada yang justru matriarki. Matriarki itu budaya yang justru mensuperiorkan perempuan. Nah, feminisme itu tidak memusuhi matriarki, bolonan istilahnya ya gitu. Feminisme itu ya jelas dia tidak akan memusuhi matriarki. Matriarki itu mensuperiorkan perempuan gitu. Jadi yang dimusuhin adalah yang patriarkinya gitu. Nah, contohnya itu matriarki itu misalnya itu ada di Cina, Musuo Cina itu justru yang pria itu ada di bawah wanita, karena yang punya peran politik itu justru yang wanita, tentunya perempuan gitu. Bahkan nama marga itu lahir itu yang nempel itu adalah marga perempuannya, bukan yang laki-lakinya. Nah gitu. Contoh lagi misalnya ada di Minangkabau kalau di Indonesia itu sama ya. Jadi kalau di Minangkabau itu yang dianggap superior, yang dianggap di atas stratifikasinya itu justru yang perempuan, karena di situ yang menjadi peran untuk ketua suku ya, misalnya kepala di suatu bidang politik atau pemuka agama justru yang perempuan. Nah, lalu ada lagi di Ghana itu sama gitu ya. Jadi sistemnya itu juga sama, jadi kayak identitas warisan dan status sosial itu ditentukan dari ibunya, turunnya dari ibunya bukan bapaknya gitu ya. Nah, terus kemudian ada Garo di India itu juga sama. Nah, tapi memang kasus matriarki ini itu tidak banyak, teman-teman. Jadi lebih banyak di dunia itu yang patriarki. Gitu. Ya, contoh di Indonesia tuh memang ada tadi Minangkabau matriarki, tapi secara umum Indonesia itu patriarki. Contohnya bagaimana? Ya, marga itu kan rata-rata diturunkan dari bapak. Ya, di Jawa kan seperti itu. Ya. Misalnya di Batak seperti itu ya, itu terus kemudian yang dapat tunjangan itu yang laki-laki, padahal yang hamil, yang melahirkan yang perempuan, yang tapi kalau misalnya dapat gaji tunjangan anak yang dapat itu justru yang laki-laki, misalnya seperti itu ya. Itu ada contoh. Jadi kalau di Indonesia sendiri kita nggak bisa pungkiri dalam banyak sistem sosial itu laki-laki dianggap lebih superior gitu. Bahkan meskipun kita pernah punya presiden perempuan, tapi di kalangan masyarakat itu pun masih berpolemik gitu. Jadi mosok kita dipimpin oleh perempuan gitu, misalnya seperti itu. Dan itu terjadi juga di perusahaan-perusahaan tertentu yang ada di Indonesia. Meskipun itu makin lama makin tergerus ya, tapi secara overall sistem patriarki itu kalau di Indonesia masih kuat gitu. Nah itu jadi tadi patriarki itu menciptakan kesenjangan stratifikasi sosial, teman-teman, baik secara gender maupun secara seksual tadi. Kenapa? Karena ada ketimpangan pembagian kekayaan, kekuasaan, privilege dan lain-lain. Yang dapat warisan, yang dapat marga, yang meneruskan usaha dan lain seterusnya itu rata-rata laki-laki. Jadi ada stratifikasi, ada pengkelasan, dibedakan. Oh, kalau laki-laki kelasnya lebih tinggi, memiliki hak-hak yang lebih istimewa gitu. Jadi budaya patriarki itu menciptakan namanya perbedaan itu tadi, perbedaan perlakuan atau stratifikasi sosial
gitu. Nah, makanya muncul yang namanya feminisme. Ya, feminisme. Jadi sebetulnya kalau secara gerakan itu memang dimulai dari Eropa, ya, Prancis, kemudian Amerika, Afrika, baru ke Asia, teman-teman, di abad ke-18. Tapi ini juga sebetulnya apakah feminisme ini muncul sejak ini? Sebenarnya belum tentu juga gitu. Ini kan gerakan secara konvensinya, gerakan politiknya baru muncul di abad 18, karena di tujuan awal feminisme itu adalah bagaimana supaya perempuan itu bisa masuk ke parlemen selesai udah. Tapi kalau lihat ditarik ke belakang, teman-teman, bahkan penindasan perempuan itu dianggap itu akarnya itu sudah sejak Adam dan Hawa gitu. Jadi kenapa dari dulu itu sudah dianggap bahwa perempuan itu di bawah laki-laki. Ya, konsep Adam dan Hawa itu kan seperti itu. Adam lahir duluan, baru setelah itu kesepian diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Adam untuk melengkapi Adam, si Hawa gitu ya. Jadi seperti itu, dan itu akhirnya kan konsepsi pada agama, pada budaya, dan pada sosial itu akhirnya juga menciptakan gerakan-gerakan feminisme. Tapi di abad-abad awal, zaman-zaman prasejarah dan sebelum itu, sebelum tanggal 8 abad 18 itu belum ada konsensus, belum ada gerakan politiknya. Baru ada gerakan politiknya secara nyata itu di abad 18 ini. Ya. Ini ya. Gitu. Jadi yang diperjuangkan jelas itu tadi ya, kesetaraan gender dan lain-lain sebagainya itu ya. Ada kekuasaan, dominasi maskulinisme terhadap patriarki ini menjadi sebuah ideologi yang dilawan oleh feminisme. Gitu. Nah, ini perspektif konflik tadi saya sudah jelaskan gitu, bahwa ini sebetulnya kalau secara konflik ideologis itu sebetulnya ada yang mengatakan ini jauh dari awal manusia diciptakan itu sudah ada konsep mengenai perbedaan kelas laki-laki dan perempuan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa konflik antara stratifikasi gender dan seksualitas laki-laki dan perempuan itu karena apa? Karena ada perbedaan fungsi alat reproduksi, ya, gitu. Jadi, kalau laki-laki punya penis, konsepnya adalah memberi, sementara perempuan adalah menerima. Jadi itu adalah konsep-konsep yang dipakai, yang nantinya itu menjadi alat bagi ideologi patriarki untuk memegang kekuasaan, dan ini nantinya akan menjadi konflik ideologis yang sangat kuat dengan feminisme, teman-teman, gitu. Makanya secara falsafah itu tadi, laki-laki yang bekerja, yang memberi, yang yang menyantuni, yang memberi nafkah, teman-teman, dan lain sebagainya, itu dikaitkan dengan fungsi reproduksi dan lain sebagainya. Ini ya, ini. Nah, akhirnya juga kalau ditarik itu kan masuk ke fungsi tadi, fungsi bahwa ternyata bentuk-bentuk falsafah laki-laki dan perempuan berdasarkan alat reproduksi tadi akhirnya juga berlaku juga di dalam rumah tangga, ya. Yang dibedakan apa perannya, ya. Tadi ya, laki-laki bekerja menyelesaikan tugas-tugas, menyelesaikan pekerjaan, sementara perempuan itu yang melahirkan, yang memelihara anak, yang mempertahankan hidup dan sosialisasi kepada anak. Jadi yang lebih ke urusan dapur dan seterusnya, gitu. Makanya muncul ketidakadilan, teman-teman, tidak adil, gitu ya, bahwa yang berhak mendapatkan pendidikan, yang berhak mendapatkan hak politik, yang berhak mendapatkan warisan dan lain sebagainya itu adalah yang laki-laki, dan tentu
ini menciptakan sebuah gap yang kuat antara laki-laki dan perempuan gitu. Dan ini perspektif ini memang sampai kapanpun itu akan menjadi polemik teman-teman, mengenai patriarkal dan feminisme ini. Dan ini seperti perjuangan yang tidak pernah berhenti bagi kaum perempuan, meskipun makin lama itu patriarki itu kalau bisa dilihat dari kehidupan kita sehari-hari pun makin lama makin tergerus, meskipun tidak pernah benar-benar hilang gitu. Nah, persoalannya adalah apa? Ketika patriarkal itu ya, atau gerakan patriarki itu menempatkan perempuan itu secara negatif di banyak medium termasuk iklan. Kita harus akui teman-teman bahwa stereotip perempuan di dalam konteks film, desain komunikasi visual, periklanan dan lain sebagainya itu masih dalam sajian yang negatif, karena lebih banyak dieksplor sisi seksualitasnya daripada fungsi-fungsi berkaitan dengan sumber daya manusianya, teman-teman. Nah ini contoh ya, ini contoh. Ini It's a Boy Thing. Jadi ini adalah iklan dari Suzuki Swift ya, yang menyamakan kalau perempuan yang seksi, yang cantik itu akan tertarik dengan mobil gitu, dan pemilik mobil ini pun juga membeli mobil itu untuk memikat perempuan seksi tadi ya. Nah ini contoh. Bahkan untuk iklan coklat ya, snack pun juga mendiskreditkan perempuan sebagai objek seksualitas yang menyamakan kegiatan lapar dengan libido, teman-teman. Ini contoh ya. Ini adalah realitas yang ada di dunia periklanan, bahwa dunia patriarki itu masih ada di sekitar kita, teman-teman. Nah ini contoh sama juga ya, sneaker ini juga sama, menciptakan fungsi perempuan itu secara visual itu hanya sebagai objek seksual itu ya. Iklannya iklan sepatu tapi pakaiannya nggak nyambung seperti itu. Kenapa harus seksi dan lain sebagainya ini ya. Nah ini bahkan menciptakan gap itu tadi ya, gap kelas sosial di rumah tangga itu, bahwa kalau perempuan itu di dapur ini kerjaannya masak ini ya, chef does everything but cook, that what wife are for itu ya. Jadi perempuan itu ya masak ini dengan alatnya yang canggih ini ya. Ini lalu bahkan iklan rokok pun juga menciptakan gap itu ya. Ini kalau disembur ke wajahnya perempuan, dia akan mengikuti, blow in her face and she follow you anywhere ini ya. Ini adalah iklan rokok yang jelas ini memperlihatkan kelas perempuan yang berada di ideologi patriarki, teman-teman. Nah ini juga sama di Indonesia ya, di Indonesia, bahwa pekerjaan mencuci itu didominasi oleh perempuan, ibu-ibu, emak-emak gitu. Mencuci, ngurus anak itu anak perempuan. Jadi bahkan iklan-iklan mengenai produk-produk rumah tangga ya, saya mengatakan produk-produk rumah tangga seperti pembersih baju, cuci, sabun cuci dan lain sebagainya, pasti modelnya perempuan gitu ya. Ini jelas itu ada, berarti stereotipnya memang perempuan itu ada di rumah mengerjakan pekerjaan rumah secara tidak langsung seperti itu. Nah ini ya. Nah sementara laki-laki bingung, nggak bisa gitu ya. Nah ini itu tadi ya, makanya perempuan dalam iklan itu posisinya tidak adil ya. Kok bisa tadi ya merendahkan perempuan sebagai objek seksual dan lain sebagainya, kemudian menempatkan perempuan di peran-peran tradisional ya, di luar peran-peran fungsi-fungsi yang lebih krusial seperti pekerjaan dan profesional, tapi hanya di dapur atau di
di tempat tidur misalnya gitu, dan seterusnya ya. Jadi stereotip mengenai perempuan ini masih berada di bawah bayang-bayang budaya patriarki tadi ini. Nah, makanya ada 5 perjuangan feminisme. Ya, ini 5 perjuangan feminisme ini tidak akan pernah berhenti, teman-teman. Ini ya, bahwa ternyata sampai sekarang itu feminisme itu memperjuangkan apa? Jelas kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender. Piye sih supaya perempuan itu bisa sama diakui, dia adalah sama dengan laki-laki, gak ada bedanya. Ya, kemudian memperluas pilihan-pilihan personal, jadi memiliki aksesibilitas terhadap segala sesuatu, ekonomi, politik, pendidikan dan lain-lain yang sama, jadi memiliki pilihan-pilihan yang sama, accessible gitu. Nah, biasanya kebanyakan itu ada yang miskonsepsinya begini gitu, kalau liatin ibu-ibu dasteran nyuci, wah ini berarti bapaknya gak feminis gitu, soalnya ibunya nggak sekolah, ibunya kok ngomong ning omah gitu misalnya, berarti bapaknya nggak feminis. Jadi bukan seperti itu ya. Di sini pilihan personal itu, perjuangan feminisme itu diartikan sebagai yang diperjuangkan itu adalah aksesibilitasnya, artinya akses pendidikannya, akses politiknya, akses gerakan-gerakan sosialnya itu sama dengan pria. Soal dia jadi ibu rumah tangga, dia bekerja atau apa, itu adalah pilihan-pilihan personal gitu. Jadi bukan berarti kalau seorang ibu rumah tangga terus berarti suaminya nggak feminis, suaminya patriarki gitu. Belum tentu. Jadi tolong jangan membabi buta mengatakan bahwa semua laki-laki yang istrinya kerja di rumah, dalam arti ibu rumah tangga, itu berarti bapaknya atau suaminya adalah seorang yang patriarki. Belum tentu. Kadang-kadang itu pilihan pribadinya gitu. Kemudian yang nomor 3 adalah menghilangkan stratifikasi dalam gender. Jadi menghilangkan kelas-kelas tadi yang di awal tadi, nek perempuan harus feminim, harus lembut, harus gemulai dan lain sebagainya. Kalau laki-laki harus kuat, harus memimpin dan lain sebagainya, itu dihilangkan. Jadi nggak lagi ada stratifikasi dalam gender. Itu nggak ada lagi stereotipikal gender laki-laki dan perempuan berdasarkan feminim dan maskulinnya. Bisa juga perempuan kuat, tidak masalah. Perempuan memimpin sekaligus laki-laki feminim juga tidak masalah gitu. Jadi menghilangkan sekat gender tadi. Nah, tentu nomor 4 adalah perjuangan feminisme adalah menentang kekerasan dan pelecehan seksual. Jadi segala bentuk pelecehan seksual feminisme tidak pernah memberi ruang. Dan yang terakhir itu adalah mendukung kebebasan dan pilihan seksual. Nah, ini yang menjadi polemik di Indonesia. Gitu ya. Di Indonesia itu terikat kuat dengan tradisi ketimuran dan religiusitas, teman-teman. Di mana pilihan-pilihan yang berkaitan dengan seksualitas itu sakral. Ya sakral, ada aturannya, saklek, ada nilai-nilainya. Tapi kalau feminisme itu enggak gitu. Feminisme itu tubuh adalah milik perempuan, maka ini adalah bebas merdeka untuk diperlakukan seperti apapun. Nah, ini persoalan yang terjadi di ideologi feminisme di tingkat basic, teman-teman. Meskipun nanti ke depan ini akan ada feminisme yang lain, yang aliran-aliran lain yang akan meneruskan ini, tapi 5 perjuangan feminisme ini adalah menjadi ciri khas dari budaya atau ideologi feminisme. Gitu ya. Nah, persoalan nanti menyuarakan 5 perjuangan ini bisa lewat media, bisa lewat campaign, bisa lewat film, lewat ILM dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari aplikasi perjuangan dari feminisme. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman, mengenai pengantar mengenai feminisme.
Semoga bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan Anda bisa tanyakan. Ya, terima kasih. Saya akhiri untuk slide-nya. Ya, untuk rekamannya juga saya akan matikan dulu. Tapi untuk yang diskusi nanti kita bisa lanjutkan di Jimmy.